Hai, menjadi seorang Yonko itu pasti nggak mudah ya. Bukan cuman dari kekuatan fisik si individu tersebut, tapi juga pengaruhnya pada dunia. Kaido dengan bajak laut Beast Pirates-nya. Dia jadi Yonko juga bukan karena super kuat doang kan. Ada pengaruh besar yang dia buat di dunia. Salah satu tujuannya adalah menciptakan pasukan bajak laut terkuat yang diisi para orang-orang berkekuatan buah iblis. Maka dari itu dia menjalin kerjasama dengan Doflamingo dan juga Caesar Clown untuk memproduksi buah iblis artifisial secara massal. Sebelum lanjut lagi, subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Smile. Bisa dibilang ini adalah rahasia kekuatan dari Beast Pirates yang dipimpin Kaido. Apa itu Smile? Mari kita menyelam lebih dalam. Smile adalah buah iblis artifisial yang diproduksi oleh Doflamingo dan juga Caesar Clown. Bahan dasar utama dari Smile adalah SAD yang hanya diketahui oleh Caesar Clown. Dia memproduksi SAD ini di Punk Hazard. Caesar Clown terlepas dari kelakuannya yang menyebalkan, dia ini seorang ilmuwan yang hebat. Dia bisa membuat SAD ini dari pengaplikasian sebuah penemuan dari Dr. Vegapunk, yaitu elemen garis keturunan. Apa itu elemen garis keturunan? Bisa dibilang ini adalah blueprint atau cetak biru dari sebuah kehidupan itu sendiri. Bukan hanya manusia, tapi semua organisme hidup. Dr. Vegapunk melakukan penelitian ini bersama Vinsmoke Judge. Makanya, Judge bisa mengubah anak-anaknya menjadi manusia super kuat dan menciptakan pasukan cloning manusia itu dari hasil penemuan elemen garis keturunan ini. Oke, balik ke SAD ya. SAD adalah substansi utama dari buah iblis artifisial Smile dan cuma Caesar yang tahu cara buatnya. Makanya dia ini adalah orang yang sangat penting bagi Doflamingo. Produksi SAD di laboratorium Punk Hazard yang nantinya bakal dikirim ke Dressrosa yang dimana produksi Smile dilakukan. Pabrik Smile ini cukup tersembunyi, tepatnya terletak di bagian sebelah kiri di bawah korida Colosseum. Tembok dari pabrik Smile ini terbuat dari batu laut. Di dalam pabrik ini terdapat kontainer besar untuk mengolah dan menampung Smile dan sisanya tampak seperti kebun biasa yang rimbun dan juga hijau. Terus di bagian atasnya berbentuk kubah besar yang ada bunga matahari elegan yang berfungsi menyinari kebun Smile di bawahnya. Ini fungsinya kayak pengganti matahari gitu. Terus siapa yang bekerja memproduksi Smile ini? Yaitu para Tontata. Para bangsa Tontata itu sangat ahli dalam bercocok tanam. Karena sifat naif yang mereka miliki, mereka jadi gampang dibodohi dan bekerja di bawah Doflamingo. Cara membodohi mereka pun juga cukup sederhana. Dibilang katanya Putri Manseri itu sakit dan Smile itu adalah obat untuk Putri Manseri. Di sini memang Putri Manseri juga ditangkap. Bukan cuma buat membodohi para Tontata ini, tapi juga sebagai asuransi pabrik Smile. Hah? Kok bisa jadi asuransi? Iya, karena kekuatan buah iblis Putri Manseri ini adalah Chiyu Chiyu no Mi. Kekuatannya bisa mengembalikan bentuk sebuah objek ke semula. Jadi nantinya kalau pabrik Smile ini hancur, tetap bisa balik utuh lagi. Gyola menyebutkan ini di chapter 775. Buah iblis artificial Smile itu dapat memberikan kekuatan ke si pemakannya untuk merubah sebagian tubuhnya ke bentuk binatang. Kurang lebih mirip sama buah iblis tipe Zoan. Secara garis besar sama dengan buah iblis biasa. Si pemakannya bakal kehilangan kemampuan untuk berenang. Keunggulan dari Smile ini cuma satu, yaitu rasanya enak, nggak seperti buah iblis biasa. Smile ternyata juga nggak sesempurna itu. Dari 10 buah Smile, cuman ada 1 buah yang memberikan kekuatan ke si pemakannya. 9 lainnya ampas. Jadi selain kehilangan kemampuan berenangnya, orang tersebut akan kehilangan kemampuan mengekspresikan emosi mereka, yang hanya bisa tersenyum dan juga tertawa.
Itu satu-satunya ekspresi yang bisa mereka tunjukkan, entah apapun yang mereka rasakan, terluka, atau bahkan kehilangan seseorang yang mereka cintai. Karena efek inilah buah iblis artifisial ini disebut smile. Efek ampas ini akan tetap ada dalam smile walaupun udah dimakan sebagian. Berbeda dengan buah iblis normal, si pemakannya akan dapat kekuatan buah iblis dan kehilangan kemampuan berenangnya di gigitan pertama buah tersebut. Di gigitan berikutnya, nggak akan mendapatkan efek apa-apa, nggak dapat kekuatan buah iblis, nggak juga kehilangan kemampuan berenang. Tapi ya cuma dapat rasanya aja yang nggak enak. Kalau buah iblis smile, itu jeleknya kayak gini. Efek buruknya tetap bakal ada walaupun udah dimakan sebagian. Ini yang mendasari tragedi di kota Ebisu. Nah, di pasukan Beast Pirates, pemakan buah iblis artificial smile ini dibagi 3, yaitu gifter, pleasurer, dan waiter. Seperti yang kita tahu, dari 10 smile, cuman ada 1 smile yang berhasil, 9 sisanya ampas. Jadi, para pasukan Beast Pirates yang mendapatkan kekuatan smile itu disebut gifter. 9 lainnya yang dapat ampas, yang udah kehilangan kemampuan berenangnya, cuman bisa ketawa-ketawa doang, mereka itu disebut pleasurer. Terus para pasukan yang menunggu giliran untuk memakan smile disebut waiter. Terus bedanya sama buah iblis zoan apa? Pemakan buah iblis zoan itu bisa merubah bentuk badannya ke full bentuk binatang atau bentuk hybrid. Kalau smile, selain kemungkinannya yang cuma 1:10 tadi, perubahan ke bentuk binatang para pengguna smile ini beda-beda. Pengguna smile bisa merubah bagian bentuk tubuhnya ke bentuk binatang di tempat yang seharusnya. Misalnya, alpaka man punya kepala hewan alpaka di bagian kepala tubuhnya. Atau madilo man yang punya cangkang di punggungnya. Jadi perubahan bentuk tubuhnya itu memang di tempat yang semestinya. Kepala ya kepala, cangkang ya di punggung, seperti itu. Ada juga perubahan ke bentuk hewan di tempat yang gak semestinya, seperti sheep's head yang bisa merubah tangannya menjadi tanduk domba, yang seharusnya tanduk domba itu kan ada di kepala, tapi ini bisa muncul di tangan. Perubahan ini gak eksklusif yang selalu seperti ini. Ada juga orang yang punya perubahan bentuk hewan di tempat yang semestinya dan juga enggak. Contohnya, Daifugu. Dia punya bentuk kaki seperti kalajengking, memang letaknya di kaki. Tapi ada ekor kalajengking yang tumbuhnya di kepala, di tempat yang enggak semestinya, seperti itu. Perubahan-perubahan ini memang masih random dan ada yang terlalu ekstrim juga sampai kayak gini. Mukanya di pantat ayam, udah. Memang ini gila, ini gak masuk akal. Selain memiliki bagian tubuh binatang, seorang pemakan smile juga bisa memiliki binatang hidup yang menempel di tubuhnya. Contohnya, Holdem. Ada singa yang keluar dari perutnya. Singa ini pun hidup dengan pribadinya sendiri layaknya hewan, yang punya naluri hewan yang bahkan bisa menyerang si orang itu sendiri. Tapi karena mereka berada dalam satu tubuh yang sama, mereka juga berbagi rasa sakit yang sama. Jadi hal ini menjadikan si hewan untuk tidak menyerang si manusianya. Ada juga orang-orang yang bisa bertransformasi dari bentuk manusia ke sebagian bentuk hewan dengan sesuka hati. Jadi bisa mereka aktifkan dan nonaktifkan gitu. Contohnya sheep's head. Dalam keadaan biasa, dia ya seperti manusia biasa, tapi bisa merubah tangannya menjadi bentuk domba. Jadi diaktifkan gitu perubahannya. Terus ada lagi Sarahebi. Awal juga biasa bentuk manusia, tapi bisa mengaktifkan kekuatannya, jadi memanjangkan lehernya dan bertaring seperti ular. Di sisi lain, ada orang-orang yang nggak bisa melakukan ini dan tetap pada bentuknya seperti itu. Seperti Babanuki, Mizerka, dan yang lain. Jadi ya dia nggak bisa aktif atau menonaktifkan kekuatannya, tetap stuck dalam bentuknya yang seperti itu. Kasian sih ya, bentuknya aneh-aneh soalnya. Ya namanya juga buah artifisial ya, memang masih random. Untuk sekarang pabrik SAD dan juga Smile udah hancur, otomatis produksi Smile ini juga udah terhenti.
Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, dan juga jangan lupa subscribe. Gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya.